Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bagaimana menguji normalitas dari data yang ada menggunakan SPSS. Nah, sebelumnya uji normalitas itu uji untuk apa? Nah, uji normalitas itu adalah uji yang digunakan untuk menguji data kita itu berdistribusi normal atau tidak, ya. Data yang berdistribusi normal itu yang seperti apa? Yaitu data yang jika kita buat grafik bentuknya seperti lonceng, ya. Jadi data yang mendekati rata-rata itu lebih banyak daripada data yang berada jauh dengan rata-rata. Jadi misalkan data yang paling kecil atau data yang jauh dari rata-rata itu hanya 3 datum, ya. Kemudian data yang lebih besar dari rata-rata, ya, itu 3 datum misalkan. Kemudian data yang mendekati rata-rata itu ada misalkan 10 datum. Nah, itu kan kalau kita buat kurvanya nanti bentuknya seperti lonceng, ya. Semakin mendekati rata-rata maka semakin besar atau semakin banyak datumnya. Nah, sekarang kita lihat, misalkan ini di sini kita punya data nilai UAS dari kelas 12, misalkan ini 12 IPA 1 ada 31, ya, data IPA 2 dan IPA 3. Nah, di sini yang akan kita cek adalah apakah data nilai UAS kelas 12 berdistribusi normal. Nah, tentu saja untuk mengecek data ini normal atau tidak, tentu saja kita harus menyiapkan hipotesis. Nah, hipotesisnya adalah H0, yaitu data berdistribusi normal, dan HA, kebalikan dari H0, yaitu data tidak berdistribusi normal. Nah, untuk pengambilan keputusan nanti, jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Kemudian, jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Nah, jika nanti data yang kita masukkan itu nanti datanya normal, nanti bisa kita lanjutkan untuk uji tes selanjutnya menggunakan statistik parametris. Tetapi nanti kalau datanya tidak berdistribusi normal, maka bisa kita lanjutkan dengan non-parametric test. Seperti itu, ya. Nah, tujuan dari uji normalitas kita mau menentukan data ini berdistribusi normal atau tidak. Nah, sekarang kita ke SPSS. Nah, di SPSS ini, ya, kita klik variabel view. Di sini kita punya data, ya. Data itu nanti yang nilainya, ya, nilai dari kelas 12 tadi. Nah, di sini misalkan mau pakai desimal tidak masalah, ya. Tetapi misalkan nanti nilainya kok bulat semua, nanti bisa desimalnya ini bisa kita ganti dengan 0. Tapi ini tadi data kita ada yang koma, jadi kita pakai desimal 2 angka di belakang koma. Kemudian yang kedua, ini ada yang namanya kelas. Nah, kelas ini bisa kita bagi, ya. Tadi kan kelasnya ada 3 bagian, ya, yaitu kelas 12 IPA 1, kemudian 12 IPA 2, kemudian 12 IPA 3. Nah, di sini kita klik bagian non ini, ya, value-nya kita ganti, kita beri value-nya 1, labelnya adalah 12 IPA 1. Kita klik add. Ini 2, berarti ini 12 IPA 2. Klik add. Kemudian 3, di sini 12 IPA 3. Kita add. Kemudian oke. Nah, kemudian kita kembali ke data view. Nah, data view ini akan kita isi dengan soalnya tadi, ya. Nah, sekarang kita buat. Nah, di sini kita kopikan. Ini data dari IPA 1. Kita
kita blok, copy, kemudian kita masukkan ke data, bagian data ya. Nah, kemudian kita ini tulis kelasnya satu semua. Nah, ini bisa di copy. Nah, paste, kemudian kelas 12 IPA 2 kita kopikan. Berarti mulai dari kelas 2, ini kita copy duanya. Kemudian data yang ketiga, ini adalah 12 IPA 3. Nah, sekarang setelah ini bagaimana? Nah, sekarang kita klik analyze ya, kemudian deskriptif statistik, pilih explore. Nah, di sini kita masukkan ya nilai UAS datanya ini di dependent list ya. Jika ini nanti kita mau melihat keseluruhan ya, keseluruhan data ya, normalitas dari keseluruhan data, kita hanya masukkan nilai UAS ke dependent list. Kemudian nanti kita klik langkah yang lainnya. Tetapi kalau misalkan kita mau melihat kelas 12 IPA 1 uji normalitasnya berapa, 12 IPA 2 uji normalitasnya berapa, kemudian 12 IPA 3 uji normalitasnya nanti berapa, maka kelasnya dimasukkan ke faktor list. Nah, pada kali ini saya hanya ingin melihat data keseluruhannya ya. Jadi saya tidak memasukkan ke kelas ke faktor list, jadi saya hanya memasukkan ke nilai UAS-nya ke dependent list. Nah, kemudian saya klik plot. Plot ini kita klik normality plots with test ya, kemudian klik continue. Kemudian oke. Nah, kemudian yang kita lihat adalah bagian test of normality-nya. Nah, di sini kita bisa klik ya, klik bagian ini, kemudian kita copy, kita pindahkan ke bagian tugas tadi. Nah, bagian tugas ini, kemudian kita kopikan hasil outputnya. Nah, di sini. Kemudian yang kita lihat adalah nilai signifikansinya. Nilai signifikansi di sini bernilai ini membacanya 0,003 ya. Jadi bukan 003 tidak, tetapi 0,003. Nah, di sini kita lihat 0,003 ini kan kurang dari 0,05. Sehingga kesimpulannya apa? Berarti kita lihat ini. Jika nilai signifikansinya 0,05, kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Kita tuliskan. Karena nilai signifikansi kurang dari 0,05. Nilai signifikansinya ini berapa? Kita tuliskan 0,003, di mana 0,003 ini kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Nah, seperti itu ya. Yang kita lihat adalah bagian Kolmogorov-Smirnov. Nah, berarti data ini, data nilai UAS dari ketiga kelas ini jika digabungkan maka datanya tidak berdistribusi normal seperti itu. Nah, kemudian untuk pertemuan selanjutnya nanti bisa kita lanjutkan uji-uji yang lain. Seperti itu ya. Terima kasih atas perhatiannya.